Sebagaimana yang diungkapkan James Fox, seorang antropolog dari Australian National University, dalam Suendi menyatakan, jika Kiai Pandai masih dianggap wali, ada satu figur dalam sejarah Jawa yang dapat menjadi kandidat untuk peran wali. Ia adalah ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari memiliki ilmu dan dipandang sebagai sumber berkah bagi mereka yang mengetahuinya. Hasyim Asy'ari semasa hidupnya menjadi pusat yang menghubungkan para kiai utama seluruh Jawa. Kiai Hasyim juga dianggap memiliki keistimewaan luar biasa. Menurut garis keturunannya, tidak saja ia berasal dari garis keturunan ulama pandai, dia juga keturunan Prabu Brawijaya. Dalam membesarkan pesantren Tebu Ireng, Hasyim Asy'ari mendapat banyak dukungan dan bantuan dari para ulama dan kiai, seperti Kiai Alwi, Kiai Ma'sum, Kiai Baitlawi, Kiai Ilyas dan Kiai Wahid Hasyim. Zamakhsyari Dovir dalam bukunya Tradisi Pesantren, menjelaskan bahwa pesantren Tebu Ireng memiliki 16 hektar tanah yang terbagi menjadi 3 blok yang terpisah. Blok pertama berisi bangunan pesantren Tebu Ireng dengan luas kurang lebih 2 hektar. Blok kedua berupa gedung olahraga bagi santri untuk menyalurkan hobi dan menjaga kebugaran jasmani. Blok ketiga berwujud persawahan yang luasnya kurang lebih 9 hektar. Blok yang terakhir ini merupakan sumber pembiayaan pesantren. Blok pertama dan ketiga merupakan wakaf dari Hasyim Asy'ari, sedangkan blok kedua dibeli oleh pesantren. Layaknya lembaga pesantren pada masa itu, metode pengajarannya pun mengikuti zaman, yaitu menggunakan sistem sorogan dan bandongan. Sorogan adalah metode pengajaran dengan cara santri menghadap guru satu persatu dengan membawa kitab yang sedang dipelajari. Bandongan atau wetonan adalah metode pengajaran di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Metode sorogan dan bandongan digunakan pesantren Tebu Ireng antara tahun 1899 sampai tahun 1916 Pada tahun 1916 Kiai Maksum yang tidak lain merupakan menantu pertama Kiai Hasyim Asy'ari, ia mulai memperkenalkan sistem madrasah di pesantren Tebu Ireng dan pengajaran ilmu pengetahuan umum pada tahun 1900. Pada tahun 1919 pesantren Tebu Ireng melakukan pembaharuan sistem, yaitu dengan membuka madrasah salafi sebagai tangga untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 1929 materi pelajaran tidak hanya berkutat dengan ilmu agama saja, akan tetapi ditambah dengan ilmu pengetahuan umum yaitu, membaca dan menulis huruf Latin. Mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia, mempelajari ilmu berhitung. Pesantren Tebu Ireng merupakan pesantren yang sukses dalam melaksanakan pendidikan Islam. Kesuksesan tersebut bisa dilihat dari kualitas santrinya, dan banyak santri lulusan pesantren Tebu Ireng yang menjadi tokoh nasional dan beberapa menjadi ulama terkenal seperti Kiai Haji Wahid Hasyim, mantan Menteri Agama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Data mengenai karya Hasyim Asy'ari diperoleh dari dokumentasi Ishomuddin Hazik yang diberi nama Irsyadus Sari. Hasyim Asy'ari merupakan seorang ulama dan pemikir Islam yang begitu tajam pengamatannya dalam memahami kondisi masyarakat. Hal ini terbukti dari berbagai karya yang tidak sedikit diberikan kepada masyarakat. Dengan harapan masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup yang semakin rumit. Hasyim Asy'ari merupakan ulama yang cukup produktif dalam menulis. Tulisan Hasyim Asy'ari tidak hanya terfokus pada satu disiplin ilmu tertentu, tetapi mencakup berbagai macam disiplin ilmu, seperti fikih, tasawuf dan hadits, dan sampai saat ini sebagian kitabnya masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan di 66. Adapun karya-karya Hasyim Asy'ari sebagai berikut, Adab al-Alim wa al-Muta'alim, membahas tentang akhlak murid dan guru serta hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Risalah Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah fi Bayan al-Musamah bi Ahli al-Sunnah wa al-Jamaah, membahas tentang beragam topik seperti membahas kematian, tanda-tanda kiamat, arti sunnah dan bidah dan sebagainya. Al-Tibyan fi al-Nahi an Makatiati al-Arham wa al-Ikhwan, membahas tentang pentingnya silaturahmi dan larangan memutuskannya. Muqaddimah al-Qanun al-Asasiyyi li Jam'iyyah Nahda al-Ulama, membahas tentang pemikiran dasar NU, terdiri dari ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis dan pesan-pesan penting yang melandasi berdirinya organisasi NU. Risalah fi Taqid al-Ahsi bi Mazahib al-Aimah al-Arba'ah,
Membahas tentang pentingnya berpedoman kepada 4 mazhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Al-Mawais membahas tentang nasihat-nasihat untuk menyelesaikan problem yang muncul di tengah masyarakat. Al-Arba'iyah Hadisan Nabawiyan Tata'alaq Bima Badi, Li Jamiyah Nahda Al-Ulama. Membahas 40 hadis tentang ketakwaan dan kebersamaan dalam hidup, yang harus menjadi fondasi bagi umat dalam mengarungi kehidupan. Al-Nur Al-Mubin fi Mahabbah Sayyid Al-Mursalin. Membahas tentang arti cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Ziyadah Al-Ta'liqat, ala Manzuma Al-Syaikh, Abdullah Yasin Al-Fasurwani. Berisi catatan tambahan terhadap syair Syaikh Abdullah bin Yasin dari Pasuruan. Kitab ini berisi bantahan Hashim Asy, Ari terhadap kritikan-kritikan Syekh Abdullah bin Yasin terkait organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan wadah cendekiawan muslim dalam menanggapi berbagai persoalan agama. Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna, Al-Maulid bi Al-Munkarat. Berisi tentang nasihat penting bagi orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan menjalankan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kitab ini ditulis sebagai reaksi keras Kiai Haji Hashim Asy, Ari atas praktik peringatan Maulid Nabi Muhammad yang menyimpang dari tuntunan syariah. Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah. Membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari aspek hukum, syarat, rukun hingga hak-hak dalam pernikahan. Al-Manasik Al-Sugra li Qasidi Umi Al-Qura. Menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umrah. Jamiah Al-Maqasid fi Bayan Mabadi, Al-Tauhid wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf lil Murid. Menjelaskan tentang dasar-dasar akidah Islamiyah dan usul al-ahkam bagi orang mukallaf untuk mencapai jalan tasawuf dan derajat usul ila Allah. Al-Jasus fi Bayan Ahkam An-Nakus. Menerangkan hukum memukul kentongan ketika masuk waktu salat. Selain karangan tersebut, masih terdapat karya yang masih dalam bentuk manuskrip dan belum diterbitkan diantara yaitu Al-Durar Al-Munkatirah fi Al-Masail Tisa Asyarah, berisi tentang mutiara-mutiara 19 masalah, Al-Risalah Al-Tauhidiyah, catatan tentang teologi, Al-Qolaid fi Bayan Mayajibu min Al-Aqaid, berisi syair-syair yang menjelaskan kewajiban-kewajiban akidah. Wafat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 per 7 Ramadan 1366, bertepatan pada pukul 3.45 WIB. Beberapa jam sebelum Hashim Asy'ari wafat, tepatnya pukul 21 WIB, ia sempat memberikan pelajaran kepada santri. Akan tetapi, baru saja pelajaran dimulai datanglah tamu utusan dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo serta Gufron tokoh masyarakat dari Surabaya, dengan tujuan menyampaikan surat penting dari Bung Tomo. Setelah membaca surat tersebut, ia meminta waktu semalam untuk berpikir lebih lanjut dan lebih tenang. Kebiasaan para kiai pada umumnya, apabila mendapatkan permasalahan yang pelik, kiai tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru ataupun gegabah, akan tetapi melaksanakan istihoroh terlebih dahulu guna memohon keterangan, kepastian dan petunjuk kepada Allah atas masalah yang dihadapi. Sesaat setelah menyampaikan surat, Gufron menggambarkan situasi yang terjadi pada waktu itu kepada Hashim Asy'ari, berkenaan dengan agresi satu militer Belanda di Singosari, Malang, yang menelan banyak korban. Setelah mendengarkan berita tersebut, tiba-tiba Hashim Asy'ari berujar, Masya Allah, seraya memegang kepalanya, dan pingsan di tempat duduk. Penyakit beliau adalah Hersenbloding, pendarahan otak dengan tiba-tiba. Kemudian dokter Angka dipanggil dan langsung memeriksa keadaan Hashim Asy, Ari, tepat pada pukul 3.45 WIB, Hashim Asy, Ari menghembuskan nafas terakhirnya. Bertepatan pada tanggal 25 Juli 1947. Kiprah dan perjuangan Hashim Asy'ari dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan agama Islam. Kalau berbicara tentang Hashim Asy'ari, pasti yang terlintas di benak kita adalah organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Ia adalah pencetus dan rais am pertama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, berdiri tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi di Jawa Timur. Alasan Hashim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama, adalah akibat dari tindakan penguasa baru Arab Saudi yang berpaham Wahabi telah berlebihan dalam menerapkan program pemurnian agama Islam, seperti menggusur petilasan sejarah Islam, membongkar makam pahlawan Islam dengan dalih mencegah kultus individu, melarang mengikuti mazhab 4 dan harus mengikuti mazhab Wahabi. Bahkan mereka juga melarang kegiatan mauludan, bacaan berzanji, dibaan dan sebagainya.
Seluruh kehidupan Hasyim Asy'ari didedikasi untuk perkembangan umat Islam dan persatuan bangsa. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan kekuasaan semata. Lebih dari itu, organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang selama ini diikuti yang sudah mulai tergerus dengan adanya pemikiran-pemikiran modern. Nilai-nilai tradisional yang dipandang oleh sejumlah kalangan merupakan ajaran dan metode yang sukses dilakukan oleh Wali Songo sudah mulai diusik kemapanannya. Oleh sebab itu, Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat organisasi yang berusaha melestarikan ajaran tradisional dan tetap bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal tersebut berhasil dan sampai sekarang organisasi ini menjadi salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Hasyim Asy'ari juga dipandang sebagai salah seorang tokoh yang berjasa dalam mempertahankan Indonesia, berkat jasa-jasanya melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hasyim Asy'ari dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia, tetapi ia menolaknya. Hasyim Asy'ari takut kalau menerima gelar pahlawan niatnya berubah, karena memang tujuan ia membela tanah air bukan karena ingin mendapat penghargaan atau gelar pahlawan. Hasyim Asy'ari memang tidak kontak fisik secara langsung melawan penjajah, tetapi pengaruh dan posisinya sebagai ulama besar dalam memberikan fatwa jihad memerangi penjajah menjadi pelecut semangat para santri dan rakyat untuk jihad membela Islam dan Indonesia. Selain itu, Hasyim Asy'ari juga menjadi tempat minta pendapat atau rujukan bagi para pemimpin perang saat itu, seperti Bung Tomo dan Jenderal Sudirman tatkala dalam bertindak dan meminta pendapat dalam menghadapi